Ya, ini saya lanjutkan ke materi absorpsi. Ini sudah bisa dilihat ya PDF-nya. Sudah, Pak. Ya, ya baik. Jadi saya tetap menggunakan buku Jim Publish ya. Jadi seperti OTK 1 dan OTK 2 ya. OTK 3 ini juga menggunakan buku Jim Publish juga. Untuk absorpsi ya, ini ada di chapter 10. Ya, jadi usahakan ya ketika kuliah online itu ya di depan ada laptop ya, di samping atau dimanapun ya, di depannya juga itu ada buku Jane Koplis juga ya. Jadi terutama nanti kalau saya pas bahas soal ya, pas bahas soal itu biar bisa lihat di layar laptopnya dan lihat di bukunya. Ya, ini tadi mirip-mirip dengan yang ada di PPT. Ya. Nah, kemudian ini saya skip aja ya. Ini phase rule and equilibrium ini sudah pernah dapat di termo. Ya. Ya, mengapa saya langsung menggunakan buku ya? Ya karena pengalaman saya dari mahasiswa ya. Kalau dosennya sudah punya PPT-nya, bukunya nggak dibaca ya. Ya, saya dulu kayak gitu ya, teman-teman juga kayak gitu ya. Ya jadinya saya langsung aja dari PDF bukunya. Ya, karena absorpsi itu bekerja berdasarkan hukum Henry, ya, maka di sini di bagian chapter 10 di sini disinggung juga tentang hukum Henry. Ya, jadi ini ada PA sama dengan H kalikan XA. PA di sini ini adalah tekanan parsial komponen A. Di atasnya di sini bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ini ya, yang bagian ini PA ya. PA in ATM of SO2A ya. Kemudian kalau H ya, H itu adalah tetapan Henry. Tetapan Henry itu dapat ya di soal itu ada ya. Kalau di soal tidak diketahui itu bisa dicari di appendix 3. Nah, ini ada di appendix 3 ya. Ini tentang data tetapan Henry. Kemudian XA ya. XA itu adalah mol fraksi. Mol fraksi atau mass fraction juga bisa ya, tergantung tetapan Henry-nya itu diketahui dalam per mol atau per massa. Jadi, tergantung satuan dari tetapan Henry-nya. Ya, ini saya rasa udah pernah dapat di di termo 2. Kemudian tetapan Henry ya, itu bisa juga ditulis dalam bentuk ini ya, persamaan 10/23 ya. Yang saya kuning-kuning ini kalian kasih tanda juga ya ini. Soalnya nanti dipakai ya. Kalau dalam bentuk lain ini adalah dalam bentuk fraksi, di mana YA sama dengan H aksen kalikan XA. Nah, ini hati-hati, ini ada aksennya. Kalau yang atas tadi kan cuma H gini aja ya, tetapan Henry. Nah, kalau ini ada aksennya. Ada aksennya itu apa? Ya, ada aksennya. Ini di bawahnya ada keterangannya. Where H aksen is the Henry law constant in mole fraction gas per mole fraction liquid and is equal to
H per P. Nah, jadi ini. Jadi H aksen itu setara dengan atau sama dengan H per P. Ya. H itu tetapan Henry. Kalau P itu total pressure. Ya. Ini atasnya ada keterangannya. Ya. Total pressure in ATM. Jadi ada dua bentuk persamaan ya. Dalam bentuk tekanan dan fraksinya. Yang kedua dalam bentuk dua-duanya fraksi. Cuma beda ini ya, beda fasa. Kalau Y itu lebih menunjukkan fraksi uapnya. Ya. Kalau X menunjukkan fraksi liquidnya. Lebih jelasnya ya kita coba membahas example 10.21 ini. Dissolve oxygen concentration in water. Ya, jadi di sini ada oksigen terlarut, ya konsentrasi oksigen terlarut di dalam air. What will be concentration of oxygen dissolved in water at 298 Kelvin? Ya. When the solution is in equilibrium with air at 1 atm total pressure. Maksudnya di sini itu ada air, kemudian air itu terlarut oksigen. Nah, air itu terlarut oksigen. Yang ditanyakan what will be concentration, berarti konsentrasi dari oksigennya itu berapa? Yang ditanyakan. Suhunya sekian, ya. 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Total pressure-nya 1 atm. Ya. Yang saya kuning-kuning ini data yang penting. Kemudian tetapan Henry-nya itu 4,38 kali 10 pangkat 4 atm per mol fraction ya. Ini hati-hati ya. Ini kadang per mol, kadang per massa ya. Kalau per massa ya diubah terlebih dahulu ya. Atau kalau semuanya dalam bentuk sudah per massa ya per massa semua, kalau per mol ya per mol semua ya. Hasilnya ya nanti sama aja. Kemudian ini the partial pressure PA ya, of oxygen. Ya, ini oksigen disimbolkan dalam A. Ya. Jadi A ini menunjukkan komponennya. Dalam hal ini oksigen diumpamakan sebagai A. Ya, simbolnya. In air is 0,21 atm. Lupa ini dari mana? Ya. Ya. 0,21 ya. Ini asalnya dari komposisi rata-rata oksigen di udara. Komposisi rata-rata oksigen di udara itu adalah 21%. Sehingga 21 per 100 kalikan tekanan total. Tekanan totalnya adalah 1 atm. Sehingga dapat 0,21 atm. Using equation 1022. Karena ini ada data partial pressure, maka persamaan yang digunakan adalah 1022. Ini adalah partial pressure dari oksigen. Ini tetapan Henry. Ya. Ini adalah fraksi oksigen terlarut. Ya. Ya, jadi oksigen terlarut. Kan ada oksigen yang tidak terlarut, ya. Ada oksigen yang terlarut. Ya. Kalau XA ini adalah oksigen yang terlarutnya. Kalau ini ya, kalau 0,21 ini partial pressure oksigen. Ya. Ya. Nah kemudian ya ini kan tinggal diselesaikan aja, ya. Langsung aja dibagi sehingga XA-nya dapat 4,8 kali 10 pangkat min 6 mol fraction. Yang ditanyakan konsentrasi. Ya, kalau yang ditanyakan konsentrasi ya berarti this means ya yang artinya bahwa 4,8 kali 10 pangkat min 6 mol O2 is dissolved in 1 mol water plus oksigen. Ya. Nah ini karena ini satuannya sudah dalam mol fraksi.
Atau kalau dalam bentuk lain ya, dalam bentuk part ya, jadinya ini 0,00853 part O2 per 100 part water. Oh ya, sekarang pertanyaan saya gini ya. Ini kan absorpsi ya. Kalau dari angkanya ya. Dari angkanya 4,8 kali 10 pangkat min 6 ini kan sangat kecil ya. Tapi mengapa absorpsi masih digunakan pada industri kimia? Terutama pada industri pengolahan minyak dan gas itu pasti ada. Ya. Ada yang bisa jawab? Absorpsi itu menyerap gas yang diinginkan itu konsentrasinya sangat kecil ya. Tapi kok masih digunakan dalam industri kimia? Ya, ada yang bisa jawab kira-kira? Ya, berpendapat aja nggak apa-apa. Mungkin karena murah, Pak. Karena murah, ya. Nah, pertama itu yang utama itu absorpsi itu spesifik ya. Jadi zat yang diserap itu spesifik, kemudian dia prosesnya yang murah. Jadi itu kan dia itu berdasarkan prinsip pelarutan ya. Prinsip pelarutan ya. Jadi kalau misalkan di sini, nah ini contohnya misalkan air menyerap oksigen ya. Jadi untuk meregenerasi dari airnya, dia itu cukup misalkan dipanaskan ya, dipanaskan sampai titik di mana kelarutan oksigen itu kecil ya. Ya kalau di kimia fisika itu kan ya ada kan ya, jadi tabel tentang kelarutan oksigen terhadap suhu ya, itu ada polanya ya. Jadi kelarutan oksigen pada setiap suhu itu berbeda ya. Ya, itu treatmentnya relatif mudah ya. Jadi dia prosesnya murah ya, dan ya kalau absorpsi itu kan tinggal disirkulasi saja airnya. Paling pada pemanas ya, pada pengaturan suhunya dia di situ saja yang membutuhkan energi. Mungkin sama tambahan dikit ada pompa ya. Beda dengan distilasi. Kalau distilasi kan pemanasnya harus dengan daya yang sangat besar. Dan rata-rata absorpsi itu menggunakan pelarut yang murah. Ya, misalkan di sini adalah water. Water itu memiliki sifat melarutkan oksigen yang tinggi, kemudian sifat melarutkan CO2 yang tinggi juga. Ya benar juga ya pendapatmu. Jadi absorpsi itu proses yang relatif murah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau bertanya. Iya. Untuk yang 0,000853 part O2 per 100 parts of water itu gimana ya Pak dapatnya? Oh, 0,00. Iya, yang itu Pak. Ini sebenarnya dirubah ke satuan massa nih. Jadi kalau kita merujuk pada part ya, itu kan lebih condong ke ini, jadi mirip seperti satuannya ppm ya. Kalau ppm kan part per million, tapi di sini dirubah ke per 100 part ya, berarti dia dirubah ke satuan massa. Jadi bagaimana ini satu water ini dikondisikan ke 100 part ya, jadi kayak dikonversi ke satuannya. Jadi beda satu. Kalau yang atas ini per mol ya 4,8, kalau 0,000853 ini per massa.
Baik Pak, Ya, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan?